Gempa megatrust menjadi isu yang menghantui masyarakat Indonesia belakangan ini. Gempa ini memiliki potensi untuk memicu tsunami besar yang dapat menghancurkan wilayah pesisir dalam waktu singkat. Namun BMKG memang belum bisa memastikan kapan bencana alam ini akan terjadi dan sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megatrust itu sendiri. Lantas seperti apa langkah-langkah antisipasi pemerintah untuk mengantisipasi megatrust ini? Langsung saja kita bahas dalam Megatrust menghantui, warga RI diminta waspada. Kita lihat slide yang pertama. Ya, sebelumnya kita bahas dulu apa itu gempa megatrust ya. Gempa megatrust merupakan gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Fenomena ini biasanya terjadi pada lempeng benua yang menimpa lempeng samudra yang lebih berat dan dingin. Ketika kedua lempeng saling bersentuhan, maka ini bergerak dan maju satu sama lain ya. Hal ini menyebabkan penumpukan renggangan yang akhirnya melampaui gesekan antara dua lempengan tersebut yang mengakibatkan gempa megatrust yang kuat. Nah, baru-baru ini jagat dunia maya di Indonesia sedang dihebohkan dengan munculnya fenomena awan tsunami, di mana mereka mengira bahwa munculnya awan unik ini menjadi pertanda adanya fenomena alam yang ekstrim bakal terjadi. Kamis kemarin salah satunya, netizen sempat mengunggah foto ilustrasi tentang awan tsunami. Dalam foto yang beredar, awan tsunami ini bentuknya mirip dengan ombak yang seolah akan menerjang pantai. Terlihat gumpalan awan itu berbentuk cekung dan cahaya putih di bagian atas dan gelap pada bagian bawahnya. Menanggapi isu yang beredar terkait awan tsunami di media sosial, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pun menjelaskan bahwa fenomena awan tersebut dapat disebut sebagai awan arkus. Awan ini biasanya terjadi ketika musim peralihan dari kemarau ke hujan sudah mulai terjadi. Umumnya, kejadian awan ini terjadi pada September atau ketika sudah mulai memasuki musim hujan pada periode September hingga Februari. Awan tsunami ini merupakan istilah populer yang digunakan masyarakat untuk menyebut fenomena awan arkus karena bentuknya yang menyerupai gulungan gelombang tsunami. Jadi keberadaan awan ini dapat disertai awan badai cumulonimbus yang saling melekat ataupun terpisah. Jadi arkus berbentuk gulungan panjang secara horizontal biasanya terpisah dari awan induk cumulonimbus, sedangkan awan arkus datar atau papan panjang secara horizontal ini bersatu dengan awan cumulonimbus. Ya, menurut BMKG awan ini tidak ada kaitannya dengan fenomena gempa bumi, tsunami dan sebagainya, bahkan juga hal-hal mistis. Nah, ada 13 wilayah yang paling rawan ketika terjadi gempa megatrust di Indonesia. Di mana saja kita lihat slide berikutnya. Ya. 13 wilayah paling rawan akibat gempa. Jadi Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG ini Daryono memperingatkan ya, gempa dari dua zona megatrust, yakni megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Di Indonesia sendiri ada beberapa wilayah yang perlu diwaspadai di mana BMKG saat ini tengah memantau wilayah tersebut karena ada potensi dilanda gempa yang cukup besar. Tak hanya dua zona megatrust, ini masih ada sekitar 11 zona megatrust yang berpotensi juga menyebabkan gempa besar. Sampai saat ini setidaknya ada 13 megatrust yang tersebar di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah mengalami pecah segmen hingga membentuk segmen yang baru. Seperti segmen Mentawai yang dibagi menjadi segmen Mentawai Siberut dan segmen Mentawai Pagai. Ada juga segmen Jawa yang dibagi menjadi 3 segmen, yakni segmen Selat Sunda Banten, segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah Jawa Timur. Kita lihat bersama-sama ini Mentawai Pagai begitu ya, potensi skala momen gempa ini 8,9. Wilayah yang berada di sekitar zonanya ini Kepulauan Mentawai, lalu di pesisir Sumatera Barat. Diikuti juga dengan Enggano yang mempunyai potensi skala sebesar 8,4, lalu ada Selat Sunda 8,7, Jawa Barat, Jawa Tengah ini 8,7, diikuti juga Jawa Timur dan juga Sumba 8,5. Kita lihat berikutnya ada Aceh Andaman, ini potensi skala momen gempanya mencapai 9,2, ini jadi Aceh paling tertinggi begitu ya. Lalu ada Nias Simelu ini 8,7, diikuti Batu 7,8, Mentawai Siberut 8,9, Sulawesi Utara 8,5, Filipina 8,2 dan Papua 8,7. Ya, di luar dari 13 wilayah ini, apakah Jakarta bisa berpotensi kena tsunami imbas megatrust? Kita lihat slide berikutnya seperti apa faktanya. Ya, Jakarta berpotensi terkena tsunami dampak gempa dahsyat megatrust yang ada di Selat Sunda dan Jawa Barat. Separah apa tsunami yang bakal menyapu Jakarta? Ya, seperti yang Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta ini mengatakan ya, Pak Muhammad, ini mengatakan gempa besar dari megatrust yang terjadi di lautan juga berpotensi memicu tsunami. Jadi kata Pak Muhammad Yohan, meskipun Jakarta tidak langsung menghadap
ke Samudra Hindia, ini gelombang tsunami yang sangat besar mungkin dapat mencapai pesisir utara Jakarta jika terdapat gelombang besar yang dihasilkan dari arah selatan. Ya, Megatrust Jawa Barat ini memiliki dimensi dengan panjang 320 km dan lebar 200 km. Jadi segmen Megatrust ini tercatat ada 2 kali melepaskan energi besarnya. Yakni kalau kita lihat pada 1903 dengan kekuatan M81 dan tahun 2006 dengan kekuatan M78. Sementara Megatrust Selat Sunda ini memiliki dimensi panjang 280 km dan lebar 200 km dan pergeseran 4 cm per tahun. Menurut Yohan, ini dampak tsunami imbas gempa Megatrust bakal lebih terasa di daerah-daerah sekitar Jakarta, khususnya di wilayah Banten yang jaraknya cukup dekat dengan segmen Selat Sunda. BMKG mencatat Jakarta sempat mengalami tsunami 3 kali sepanjang sejarah. Yang pertama ada pada 24 Agustus 1757. Ya, ketika Jakarta masih bernama Batavia, gempa kuat bergelombang yang berlangsung 5 menit mengguncang Jakarta. Air laut di Sungai Ciliwung yang mengalir keluar ke laut Jakarta pun juga naik dengan ketinggian 0,5 meter di atas ketinggian biasanya dan turun dengan jumlah yang sama. Lalu yang kedua, pada 16 Maret 1863. Ya, saat itu terjadi gempa di Pulau Jawa yang terasa agak kuat di daerah Lebak dan dirasakan sedang di Jakarta dan juga Pulau Kapal di Teluk Jakarta. Serta ini juga dirasakan lemah begitu ya atau intensitasnya sedikit di Serang dan Caringin. Nah, tepat sebelum gempa di Caringin teramati gelombang pasang bergulung di pantai dengan suara keras. Lalu kita lihat yang ketiga ini ada pada saat 10 Mei 1883. Jadi kapal Semarang memasuki gelombang besar di Pulau Horn. Gelombang itu menyebar dari utara timur laut ke barat laut. Saat itu laut benar-benar tenang sebelum dan sesudah. Sang kapten juga menduga bahwa fenomena tersebut berhubungan dengan erupsi Krakatau, namun hal tersebut tidak benar. Catatan pengukur pasang surut di Tanjung Priuk tidak menunjukkan osilasi yang tidak biasa. Lantas apa sih langkah pemerintah untuk memitigasi gempa Megatrust ini? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya. Rencana simulasi gempa Megatrust di Selat Sunda akan digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Kepala Satuan Pelayanan Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Michael Sitanggang mengatakan simulasi ini digelar di kantor wali kota di 5 wilayah kota administrasi di Jakarta. Ini kalau kata Pak Michael, hari Jumat minggu lalu ya baru diadakan rapat adanya persiapan pelaksanaan simulasi gempa bumi yang rencananya dilakukan pada Minggu ke-1 dan 2 Oktober di 2024 seluruh di kantor wali kota di 5 wilayah. Jadi sebelum pelaksanaan simulasi, Michael mengatakan nantinya akan dilakukan pre-assessment untuk melihat kesiapan sarana dan prasarana gedung. Selain itu, BPBD DKI Jakarta juga melakukan edukasi mengenai kesigapan menghadapi gempa bagi para pegawai di lingkungan wali kota. Ya, pemirsa, tentu kita berharap ya dengan adanya upaya peningkatan mitigasi dari pemerintah dalam menghadapi gempa Megatrust ini, pemerintah bisa fokus pada kelengkapan infrastruktur, membangun sistem peringatan dini, edukasi serta pelatihan-pelatihan yang dapat disosialisasikan segera kepada masyarakat sehingga risiko bencana yang terjadi bisa dimitigasi.